Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat sudah siap untuk belajar? Baiklah, kita mulai dengan berdoa dan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes! Kita masuk subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Oke, kita akan mendengarkan sebuah dongeng asal-usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang maupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batasan antara daratan dan air, kita tentukan batasannya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula, hal ini memang tidak diketahui, tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura itu. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara hiu, sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan dari hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga digigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas
telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat terkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Ayo membaca teks dongeng lagi anak-anak hebat, asal-usul kota Surabaya. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabnya adalah karena mereka saling berebut daerah kekuasaan. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Jawabnya adalah mereka membuat kesepakatan. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Karena sura tidak menepati perjanjian kesepakatan mereka. Sura memasuki daerah kekuasaan buaya. Nomor 4, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Jawabnya adalah Surabaya. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Jawabnya adalah saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi. Perhatikan gambar berikut. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya, yang dilambangkan dengan 1/2. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2, sedangkan wilayah ikan hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Nyatakan gambar yang diarsir dalam pecahan. Nomor 1, 1/4. Nomor 2, 1/3. Nomor 3, 1/2. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nomor 1, 1/2 kita pasangkan pada gambar gambar yang kedua. 1/3 kita tarik ke gambar nomor 3, sedangkan 1/4 kita tarik ke gambar yang pertama. Anak-anak hebat, saatnya berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan itu tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas atau triplek, air. Cara membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar 1 sampai dengan 7. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Oke anak-anak hebat, selamat berkreasi dan tidak lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.